This conference will now be recorded. Halo Mas, Ya, proses saya sampai di pengaturan database-nya masih 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 apa? masih error. Masih error. Ya, masih error soalnya kodenya apa ya lupa atau gimana, tapi sudah di itu sih. Saya tadi sudah komplain, terus sudah di restart ulang. Ini nanti saya coba lagi kalau pulang. Biasanya itu kalau udah di restart ulang dia udah normal dia. Kenapa Mas? Biasanya kalau sudah di restart ulang itu normal biasanya. Udah normal, udah bisa langsung dipakai. Tapi Mbak Atin udah bisa masuk ke ini nggak, ke dashboard WordPress nggak? Kayak gini. Coba lihat itu lihat layar saya. Udah bisa masuk ke sini nggak? Di dashboardnya itu ya WordPress apa? Ya WordPress. Ngomong aja susah. Ya, sudah. Belajar. Udah bisa berarti ya. Nah, kalau udah bisa berarti kita Mbak Atin nanti tinggal nonton video yang kemarin. Nah, video yang kemarin itu kita setup ini penjelasan tentang ini, penjelasan tentang apa sih fungsinya yang ini, fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini. Nah, itu kemarin saya jelasin di sana. Kalau Mbak Atin kemarin nggak sempat lihat kan. Nah, bisa nanti nonton Iya. di video ini yang saya kasih di grup tadi itu. Oke. Oh Nah iya Mas, sekarang, siap. oke. Halo? Nah Ya. sekarang ini Halo. kita bahas tema. Halo Mbak Vina, udah hadir nggak di sini Oke. Mbak Vina? Mbak Vina? Kenapa? Saya bingung yang itu loh Mas, apa? Mm-mm. Yang Pada mana yang mana? database itu kan yang tema yang ini. Iya. Oke, hari ini kita bahas tema ya, kita bahas tema. Kemarin saya sudah sempat singgung, jadi tema itu apa? Tema itu tampilan ya. Tema itu tampilan. Kita mau tampilannya website kita itu seperti apa? Kayak gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat tampilan di sini. Nah, masuk di sini tema ya, di tampilan terus masuk ke tema, nah, nanti diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ada beberapa tema yang teman-teman bisa pilih ya, sesuai dengan keinginan masing-masing pastinya. Nah, ini yang bawaannya ya. Jangan lihat yang warna ungu dulu. Karena kalau yang ini itu tambahan. Ya, Temify Ultra ini tambahan. Saya tambahkan. Kalau teman-teman misalnya Mbak Atin ya, Mbak Atin itu pasti nggak ada yang ini. Nggak ada yang ini karena memang ini harus ditambahkan secara manual. Jadi kalau Mbak Atin lihat tampilan temanya yang di WordPress yang Mbak Atin, itu pasti yang ada yang ini sama ini, ya, tiga ini, kayak gitu. Nah kalau misalnya Mbak Atin, misalnya sudah lihat-lihat tema kan di sini, ini nggak ada yang disuka sama Mbak Atin, bisa tambahkan tema baru, kayak gini, tambahkan tema baru. Nah nanti akan diarahkan masuk ke dalam halaman tema yang ada di dalam WordPress. Nah di sini banyak pilihannya Mbak Atin. Uh, Mbak Atin maupun Mbak Tina ya. Di sini banyak pilihan yang sesuai, yang kiranya sesuai sama keinginannya masing-masing kayak gitu. Nah ini yang disebut dengan tema. Misalnya ini beda sama yang ini kan. Jadi tampilannya nanti kalau misalnya Mbak Atin, Mbak Tina pilih yang ini, misalnya install ya, install di sini. Tampilan websitenya Mbak Atin nanti mirip seperti ini, kayak gini. Nah kita bisa tinjau ya. Kita tinjau. Nah tampilannya nanti website Mbak Atin seperti ini kalau misalnya pilih tema yang ini, kayak gitu. Jadi tema itu seperti itu ya. Tema itu tampilan. Oke. Nah di sini banyak pilihan. Misalnya yang ini disesuaikan saja nanti. Misalnya disesuaikan dengan apa namanya, jualannya. Misalnya di sini kita tulis apa, baju ya. Di sini harus bahasa Inggris dong. Lalu kita cari clothing ya.
Plotting nggak ada. Atau di sini bisa cari berdasarkan apa? Berdasarkan andalan, populer atau terbaru atau favorit. Kayak gitu. Jadi bisa dicari. Misalnya di sini herbal kayaknya nggak ada. Nah, misalnya herbal, Mbak Atin pengen buat website yang tampilannya itu jualan herbal. Nah, bisa pilih di sini, Mbak. Kayak gini. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Misalnya ini ya, kita coba tinjau. Nah, kalau misalnya Mbak Atin pilih yang ini, tampilan websitenya Mbak Atin nanti seperti ini. Kayak gini. Oke. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira kita pilih tema yang mana? Kita pilih yang mana? Misalnya batik, kita coba tulis batik. Batik ada nggak ya? Nah, ini batik ada satu nih. Tapi nggak bagus kelihatannya. Nggak menarik. Nah, kalau saya pribadi itu saya nggak ambil tema dari WordPress ya, karena ini gratis semua di sini. Ini tema gratis semua. Ya, yang namanya gratis pasti ada kekurangannya kan ya, ada kekurangannya. Jadi saya memilih beli tema sendiri, Mbak Atin sama Mbak Vina ya. Saya beli tema sendiri. Namanya tema apa? Namanya Themify Ultra. Yang kemarin saya perlihatkan ya, yang seperti ini. Themify. Nah, ini saya beli di sini kemarin. Ini kalau mau beli dia harganya USD, dolar ya, dolar Amerika. Itu kalau nggak salah kemarin saya beli 700-an, 7 sampai 800-an. Nggak tahu sekarang sudah naik apa gimana ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya apa namanya Mbak Atin atau Mbak Vina nggak mau beli, ya nggak usah, pakai yang ada aja. Saya kasih ini kok, saya kasih akses untuk bisa pakai Themify Ultra ya. Nah, Mbak Vina sudah download kemarin. Oke, nah sekarang bagaimana cara menggunakan Themify Ultra dan bagaimana sih hasilnya? Nah, ini kemarin website yang saya bangun ya, yang saya bangun untuk klien saya. Kebetulan klien saya ini dia bergerak di bidang konveksi, mirip-mirip Mbak Vina kayaknya ya. Kalau ini konveksi, ya seragam, bikin seragam, baju apa namanya baju persatuan, jaket kayak gitulah. Nah, ini Trenam namanya, Trenam Clothing. Nah, ini kemarin saya bikin kayak gini tampilannya. Nah, saya pakai apa? Saya pakai Themify Ultra kayak gini. Saya pakai Themify Ultra untuk buat website seperti ini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan Themify Ultra. Kenapa? Karena saya sudah sering gunakan kayak gitu. Saya sudah sering pakai. Tapi kalau teman-teman pengen pengen pakai yang lain, nggak ada masalah. Yang penting tahu cara penggunaannya sih sebenarnya. Oke. Nah, kita masuk bagaimana cara menggunakan Themify Ultra. Tapi sebelum ke sana, Mbak Atin sama Mbak Vina ada pertanyaan nggak? Nyimak Mas, lanjut. Oke, Mbak Vina ada lanjut. pertanyaan, Mbak Vina? Lanjut aja, Mas. Oke, ini kemarin ya Themify, harganya $59. Itu sekitar 800 ribuan lah. 800 sampai 900 ribu. Tapi nggak usah lah untuk awal-awal nggak usah beli dulu lah. Ini kalau teman-teman sudah memang apa namanya mahir menggunakan website, barulah beli yang pro version, yang premium kayak gini. Nah, kita kembali. Oke, jadi Themify Ultra ini itu tadi tema. Nah, di dalam Themify Ultra itu banyak yang bisa kita lakukan dan semua berkaitan dengan bagaimana cara supaya website kita itu tampilannya bagus, terlihat bagus kayak gitu kan. Nah, nah di sini banyak sebenarnya fitur-fitur ya yang bisa kita maksimalkan, tapi nggak mungkin saya bahas semua hari ini karena saya cuma punya waktu kurang lebih 40 sampai 50 menit hari ini ya untuk sharing ke teman-teman, karena saya harus kerjakan sesuatu juga. Jadi mungkin materinya singkat untuk hari ini. Perkenalan doang bagaimana sih cara pakai Themify Ultra. Nah, yang pertama kita
Kalau Mbak Vina kan sudah ya, sudah install temanya. Nah, kalau Mbak Atin belum, caranya bagaimana? Masuk ke sini Mbak, masuk ke tampilan, ya, masuk ke tema, klik tema. Nah, tambahkan baru Mbak, tambahkan baru. Ini untuk Mbak Atin ya, untuk Mbak Atin. Unggah tema, ya, unggah tema. Nah, nanti saya kasih link untuk Mbak Atin supaya bisa download Temify Ultra, oke? Nah, setelah di-download, nanti ada filenya. Filenya itu berupa zip kayak gini tampilannya. Tampilannya nanti kayak gini, filenya si Temify Ultra itu. Mbak Atin tinggal masukkan ya, tinggal ambil file ini masuk ke dalam sini. Nah, langsung di paste di sini kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, tinggal klik pasang sekarang. Nah, nanti otomatis terinstall si temanya itu kayak gitu, ya. Sangat mudah Mbak Tin. Nanti ini aja diulang aja rekaman ini nantinya kalau misalnya sudah download. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menggunakan. Nah, setelah misalnya Mbak Atin download ya, setelah install, nanti akan muncul icon warna kuning seperti ini di sebelah kiri sini, di bawah komentar. Oke, artinya Temify Ultranya Mbak Atin sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Oke, sudah bisa digunakan. Nah, sekarang cara gunakannya bagaimana? Ya, cara gunakannya bagaimana? Kita langsung masuk ke dalam halaman yang kita akan edit. Oke. Nah, misalnya Mbak Atin, Mbak Vina pengen ngedit halaman utama. Ya, halaman utama itu yang mana? Halaman utama itu yang ini. Jadi, pertama kali orang masuk ke dalam website kita, inilah yang disebut dengan halaman utama. Oke, ini yang disebut dengan halaman utama. Nah, ini kan ada beberapa halaman nih, ada home, ada white renam, ada produk, ada klien, ada blog. Nah, ini banyak halaman. Tapi yang disebut dengan halaman utama adalah halaman yang paling depan. Nah, ini yang disebut halaman pertama. Jadi ketika ada orang yang cari websitenya Trenam, misalnya trenam.co.id. Nah, ketika mereka enter, itu yang tampil adalah halaman utamanya. Nah, makanya kenapa harus halaman utama kita itu menarik, ya. Jangan sampai orang-orang yang baru pertama kali masuk ke website ini melihat halaman utama kita itu tidak menarik, pasti mereka akan keluar. Nah, sama dengan misalnya nanti Mbak Vina ya, ketika sudah buat website sudah mulai buat website, buat halaman, yang paling diperbaiki adalah halaman utamanya. Usahakan tampilannya menarik kayak gitu. Nah, cara mengeditnya seperti apa ketika atau dari sini. Mungkin Mbak Vina sama Mbak Atin belum tahu ya cara membuat halaman utama ya. Nah, kemarin saya sudah contohkan bagaimana cara membuat halaman ya. Masuk ke laman ya, ke page atau laman di sini, tambahkan baru. Terus di sini kasih judul home. Nah, kasih judul home saja. Halaman inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai halaman utama. Oke, Mbak Vina ya, perhatikan ya, supaya langsung bisa dipraktekkan. Halaman inilah yang akan jadikan halaman utama. Nah, setelah kasih judul di sini, terbitkan, udah. Nah, kita coba lihat halamannya, lihat halaman di sini ya. Halamannya kosong. Nah, halamannya kosong. Nah, inilah nanti yang akan kita bangun menjadi halaman utama. Oke? Inilah yang akan kita bangun menjadi halaman utama. Nah, halaman inilah yang akan kita jadi halaman utama. Terus, bagaimana cara mengeditnya? Nah, ini setelah masuk seperti ini ya, Mbak Vina sudah masuk ya seperti ini ya. Sudah Mas, tapi saya ketik home kok di atas ya adanya ya. Kalau yang di situ di atas mana? Di atas kanan atas itu ya, itu situ. Di sini. Daerah di sini. itu. Iya nggak apa-apa. Memang kayak gitu. Tapi udah masuk. Iya. Coba perhatikan di sini. Domainnya Mbak Vina apa? Kalau boleh tahu? Ginata.
Naginata/home di sini berarti ya. Iya. Nah, berarti itu udah betul, itu udah betul. Berarti itu udah masuk di halaman home-nya Mbak Vina. Nah, sekarang Enggak Mas, enggak. kenapa? Situnya namanya beda. Mungkin saya Ap- salah ngetik ya pas awal kemarin itu. Saya ketik Di batik sini pria kayak gitu. Terus situnya slash-nya oh, bukan home. Slash-nya itu batik pria. oh, oke oke oke. Nah, Kalau kalau mau gitu, ganti mana berarti Mas? kalau mau ganti masuk ke dashboard WordPress dulu ya. Yang Masuk ke dashboard WordPress dulu. Terus klik laman, tambah baru. tambah baru. Atau atau gini, coba lihat di bawah sini, ada nggak home-nya? Home-nya ada. Nah, klik itu aja, klik sini, klik tampil, Oh, klik klik tampil. tampil. Oke. Nah, udah? Oh, udah. Bener. Mm-mm. Nah, coba perhatikan di atas sini, di sini udah home kan tulisannya ya? Udah? Udah Mas. Udah. Nah, oke. Berarti itu halaman home yang akan dijadikan sebagai halaman utama websitenya Mbak Vina. Oke, mengerti ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengedit kayak gitu kan? Bagaimana cara mengeditnya? Nah, di sini kita tinggal klik ini, turn on builder. Turn on builder. Silahkan diklik Mbak Vina. Kalau Mbak Atin juga apa lagi di depan laptop, silahkan diklik langsung. Nah, kalau di sini yang kuning-kuningnya udah hilang ya, turn on builder-nya udah hilang, artinya kita sudah masuk di pengeditan, di apa namanya, di halaman pengeditan, oke? Udah nggak? Udah hilang ya? Sudah. Oke, nah sekarang eh, saya akan jelaskan ya fitur-fitur apa saja yang ada di sini dan apa gunanya. Nah, yang pertama, yang sebelah kiri atas pojok ya, sudut kiri atas yang ada tambah plus, tambah-tambah ya, tanda tambah. Nah, ini adalah tools untuk menampilkan fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Ketika kita klik itu akan muncul ini. Nah, akan muncul ini ya. Nah, inilah modul-modul yang bisa teman-teman gunakan untuk mengedit atau untuk menambahkan sesuatu ke dalam halaman ini. Misalnya, Mbak Vina pengen tambahkan gambar. Nah, artinya cari di sini image ya. Cari image, mana image? Nah, image. Nah, ini yang akan bisa kita tambahkan ke dalam halaman ini. Misalnya gambar, galeri ya. Video juga ada. Mana video? Nah, video juga ada. Terus teks bisa social share ya. Misalnya Mbak Vina pengen gambarnya Mbak Vina ya, gambar batiknya Mbak Vina di-share sama orang. Nah, langsung masukkan ini social share kayak gitu. Jadi di sini semua tools-tool yang bisa kita gunakan untuk mengedit halaman kita. Tapi cukup sampai situ dulu ya, nanti saya jelaskan satu-satu apa gunanya ini. Nah, ya itu ya. Nah, ini gunanya. Nah, sekarang ini zoom, kalau zoom ya jelas ya untuk memperbesar. Nah, kayak gini. Kita bisa 50%, 70%, 100%. Kayak gitu. Terserah nanti kalau misalnya mau lihat kecil, besar atau bagaimananya terserah. Oke? Nah, sekarang preview. Nah, di sini ada tombol preview. Jadi, misalnya saya sudah ngedit ya, saya sudah ngedit. Misalnya saya tambahkan apa gambar ya? Saya tambahkan gambar misalnya, saya tambahkan ke sini gambarnya. Saya pilih gambar ini ya. Nah, tampil gambar seperti itu. Nah, tampil gambar seperti ini. Saya pengen lihat tampilan website saya itu ketika betul-betul online ya, ketika orang lain lihat website saya, itu tampilannya seperti apa. Nah, cara melihatnya itu klik aja yang ini, Mbak. Klik aja preview ya. Nah, ketika kita ngeklik preview, itu akan tampil website kita ketika online nantinya. Kayak gitu. Jadi website kita itu akan tampil sesuai dengan apa yang dilihat oleh si calon customer kita. Gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini guna dari tombol ini. Oke. Nah, kita klik kembali. Nah, masuk lagi kembali ke apa namanya halaman pengeditan ya. Halaman pengeditan. Selanjutnya di sini ada tombol apa namanya? Ini komputer.
Artinya di sini kan ada beberapa ya, ada komputer, ada tablet miring, ada tablet portrait ya, ada handphone. Ini gunanya apa? Jadi kalau misalnya Mbak Vina pengen edit halaman ini tampilannya itu seperti handphone ya, Mbak Vina klik ini. Klik ini, nah dia akan berubah menjadi tampilan handphone. Tinggal kita perkecil lagi kayak gini. Nah, ini kan tampilan handphone ini. Jadi di handphone tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya di laptop tampilannya seperti ini. Kalau di tablet ya, misalnya Samsung tablet ya, tablet Samsung, tampilannya seperti ini. Kayak gitu. Oke? Jadi bisa kita lihat sesuai dengan apa namanya perangkat apa yang digunakan. Ada handphone, ada tablet, ada laptop. Oke? Dan juga pengeditannya seperti ini. Kalau misalnya Mbak Vina pengen edit tampilan yang sesuai dengan apa handphone, editnya pada saat setelah mengklik logo handphone ini, kayak gitu ya. Karena beda ketika kita edit di sini ya, ketika kita edit di tampilan desktop atau komputer, itu belum tentu apa namanya terganti atau teredit di tampilan handphone kayak gitu. Jadi kita harus klik dulu ini baru edit kayak gitu. Kita harus klik dulu previewnya baru edit. Oke. Oke, ini udah jelas ya, udah sampai sini jelas ya, Mbak Vina, Mbak Atin ya. Jelas? Oke, Ada yang jelas ditanyakan? Mas. Ya Mas. Oke. Nah, di sini ada tombol 2 lagi nih. Apa? Undo dan redo. Undo redo ini apa? Untuk misalnya kita sudah edit ya. Misalnya sudah kita edit, kita mau kembalikan kayak apa ya? Ctrl Z kalau di laptop. Nah, kita bisa undo. Nah, kita kembalikan apa namanya? Previous apa sih istilahnya? Jadi misalnya sudah kita edit, terus kita mau kembalikan ke sebelum yang kita edit. Nah, kita klik aja tombol ini ya. Saya yakin teman-teman tahulah apa fungsinya. Nah, kayak gini kita kembalikan lagi. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada tombol di sini ada tombol import. Tombol import ini apa? Tombol import ini untuk mengimport file dari luar. Misalnya saya kasih Mbak Atin atau Mbak Vina file Temify, tapi harus sama jenis filenya ya. Harus sama-sama jenis file Temify, oke? Karena kalau bukan file Temify itu nggak kebaca. Nah, filenya seperti apa? Misalnya kayak gini. Saya ekspor dulu deh. Saya ekspor halaman ini. Ekspor artinya itu, jadi saya ubah bentuk halaman ini menjadi file kayak gitu. Nah, coba lihat ya. Saya klik ini ekspor. Bentar, lagi loading. Ini tadi udah gua hapus ya. Bentar. Aku tadi udah hapus ini home-nya, makanya di sini nggak muncul. Kembalikan lagi. Ini tadi saya hapus masukkan di sampah, makanya tadi dia langsung error. Oke, kembali ya. Turn on. Nah, saya turn on lagi ya. Misalnya halaman ini saya jadikan file. Saya tinggal ekspor. Saya ekspor. Nah, coba lihat di sini ya. Langsung dia terdownload secara otomatis berubah menjadi file home. Saya coba buka ya. Show in folder. Nah, dia berubah menjadi file seperti ini. Nah, inilah nanti yang saya bisa share. Misalnya saya kasih ke Mbak Atin, saya kasih ke Mbak Vina, kayak gitu kan. Nah, Mbak Vina, Mbak Atin bisa langsung import masuk ke dalam halaman masing-masing.
kayak gitu. Misalnya, saya pengen import file yang tadi ke sini. Saya tinggal klik ini import from file, oke. Nanti disuruh pilih. Nah, misalnya saya import ini deh, ya. Saya import ini masuk ke halaman ini. Kita lihat tampilannya seperti apa. Lambat ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini memang agak banyak di sini, jadi makanya lambat. Jadi isi dari file yang tadi yang saya pilih itu seperti ini. Nah, itu seperti ini tampilannya. Oke? Mengerti ya? Sejauh ini ya, mengerti. Untuk dari sini ke sini udah mengerti ya, udah nggak ada pertanyaan ya? Ada atau tidak? Halo, Mbak Atin, Mbak Vina, Mas Budi. Kalau saya kedengaran nggak ini? Kedengaran Mas, tapi insya Allah cukup. Paham. Oke. Nah, itu gunanya ya. Nah, di sini ada layout. Kalau layout ini untuk menyimpan. Fungsinya hampir sama dengan ini, tapi kalau ekspor ini kita simpan sebagai file, tapi keluar dari website kayak gitu. Jadi nanti bentuknya seperti ini, bentuknya file. Sedangkan kalau layout ini itu bentuknya kita bisa save as a layout. Jadi kita bisa menyimpan desain ini ya. Kita bisa menyimpan desain ini di dalam Timify Ultra kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya bisa kita gunakan lain kali. Misalnya Mbak Vina pengen pakai desain yang lama untuk website yang baru, itu bisa menggunakan layout di sini. Oke? Nah, kita tinggal save layout kalau misalnya kita mau simpan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan layout yang lama, tinggal load layout kayak gitu ya. Sangat mudah. Nah, di sini ada duplicate. Nah, kalau misalnya Mbak Vina pengen duplikasi halaman ini, tinggal klik aja ini, duplicate. Terus ada CSS. Kalau CSS ini dia lebih ke coding ya, lebih tingkat tinggi kalau ini. Biasanya orang-orang yang mengerti ini tuh lebih ke orang-orang yang belajar memang tentang IT ya, belajar tentang bahasa pemrograman. Nah, itu CSS. Tapi kita nggak usah pusing sama ini ya. Kita fokus aja ke fitur-fitur yang dasar dan yang bisa membantu teman-teman untuk membuat website yang standar lah ya. Terus di sini interface juga bisa teman-teman ini kan ya. Tapi kalau saya nggak pernah otak-atik yang ini sih. Biarin aja kayak gini. Normal kok ini. Nah, di sini help. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang Timify Ultra, di sini bisa dicari. Misalnya shortcut ya, video, tutorial tentang misalnya bagaimana sih cara menggunakan menggunakan row, column, frame. Tapi ini berbahasa Inggris teman-teman. Teman-teman yang bisa bahasa Inggris pasti bisa paham sih kayak gini. Nah, dia kasih tutorial bagaimana cara menggunakan Timify Ultra. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Tapi nantilah teman-teman cari sendiri kalau misalnya butuh tutorial dari Timify langsung, itu tinggal klik ini help. Nanti diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini bisa dipilih kira-kira mau pakai mau cari tutorial apa. Responsive styling, terus apalagi scroll to row dan lain sebagainya. Oke, nanti bisa dipelajari sendiri kalau mengerti bahasa Inggris. Nah, di sini ada fitur lagi backend. Backend ini apa? Ketika kita klik ini, itu akan kembali ke WordPress. Oke, akan kembali ke WordPress kayak gitu. Jadi dia akan langsung kembali ke WordPress secara otomatis. Kita cancel aja ya. Nah, di sini juga sama close. Kalau close ini kita keluar dari mode pengeditan ya. Misalnya kita klik close. Nah, dia langsung tampil previewnya kayak gitu. Tampil preview seperti ini. Nah, jadi tampil sesuai dengan
Itu dengan apa yang akan tampil di apa namanya di Kalau layar. jam 4 itu anakku udah pada pulang. Tak Oke. Itu ya. Kita masuk lagi turn on builder lagi. Ini Mas Budi kalau misalnya mau pakai tema Ultra bisa ikut tutorial ini. Tapi kalau misalnya mau pakai tema lain itu beda lagi maksudnya. Saya nggak bisa kasih tutorial karena saya nggak pakai tema lain selain Themify Ultra ini. Oke, kalau save ya sama, kita save misalnya sudah kita lakukan pengeditan, kita save ya. Jangan lupa save karena jangan sampai teman-teman sudah banyak diedit tapi nggak di-save nanti hilang. Nah, di sini sama tadi. Ya, kita bisa load, kita bisa save. Misalnya gunanya tadi sama yang ini. Jadi kita bisa save, misalnya kita save as revision. Nah, kita kasih nama. Apa namanya? Misalnya kita kasih revisi halaman utama tanggal 10 bulan 6 2020. Tujuannya apa? Supaya teman-teman tahu, oh ternyata halaman ini itu saya buatnya revisinya tanggal 10 bulan 6 2020. Kayak gitu ya. Nah, nanti kita bisa gunakan. Misalnya kita load revision. Nah, kayak gini kemarin oh ya, yang tadi. Nah, kita bisa gunakan revisi yang sudah kita simpan. Oke? Itu fungsinya. Nah, sekarang untuk yang paling atas kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang paling atas dulu ya, nanti kita masuk ke sini. Yang paling atas ada pertanyaan nggak? Mbak Atin, Mas Budi, Mbak Vina ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Atau udah paham ya? Paham ya fungsi yang ada di atas ini ya? Halo? Coba jawab paham kalau paham. Jangan sampai saya terus tapi nggak paham ini. Halo? Suara saya kedengaran nggak ini? Halo? Mas Budi? Mbak Vina? Mbak Tin? Suara saya kedengaran nggak? Halo, halo. Halo. Cek, cek. Oke. Kayaknya nggak dengar. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini yang atas, fitur yang ada di atas. Nah, sekarang kita mau ngedit halaman ya. Kita tinggal klik ini, plus, nah akan tampil seperti ini. Nah, ini bisa digeser-geser. Ya, bisa digeser-geser. Tinggal klik yang paling atas ini, yang warna abu-abu, kita geser-geser kayak gini. Nah, kalau misalnya mau nggak mengganggu, arahkan ke paling samping, kanan atau kiri ya. Arahkan ke sini. Nah, nanti dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, setelah dia seperti ini itu udah nggak ganggu kayak gitu. Jadi kita bisa lihat ini, bisa lihat halaman juga. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang bisa teman-teman gunakan untuk mengedit halaman. Ini saya hapus dulu kayaknya ya. Saya hapus dulu. Atau nggak apa-apa sambil seperti ini. Nah, di sini ada row. Row itu apa? Row itu contoh. Nah, row itu adalah baris ya. Kita buat baris baru. Nah, misalnya kayak gini. Kita tambahkan row baru. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan baris.
kayak gitu. Coba lihat ya. Nah, misalnya kayak gini. Dari sini ya, ini kan ada baris ya. Baris ini ya, pilih jenis bahan warna model sesuai keinginan, sama yang ini itu beda kayak gitu. Nah, itu tujuannya seperti itu. Kita pilih baris yang berbeda, pemisah intinya, pemisah supaya ketika orang baca website kita itu jelas kayak gitu. Oh, baris ini isinya ini kayak gitu. Baris ini isinya ini. Ya, baris ini isinya ini. Oke? Nah, ini gunanya. Dan di sini kita bisa apa namanya? Pilih beberapa baris, misalnya satu baris ya. Satu kolom di dalam satu baris bisa, 2 kolom di dalam satu baris bisa, 3 kolom di dalam satu baris bisa ya. 4 kolom sampai 6 kolom itu bisa. Oke? Itu bisa kita pilih. Nah, ini row ya. Terus di bawahnya ada page break. Page break ini apa? Ya, pemisah antara kolom, pemisah antara baris. Misalnya baris yang ini ya, cara pemesanan di Trenam Clothing dan baris yang di bawah ini saya ingin pisahkan ya. Saya pakai page break. Nah, cara menambahkannya sama, kita klik saja yang warna hijau ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke. Coba kita tampilkan di sini. Nah, kita pasang di sini ya page break-nya. Nah. Jadi ada pemisah antara baris yang ini dengan baris yang ini kayak gitu. Ada pemisah namanya page break. Oke. Nah, setelah itu di sini ada banyak fitur yang teman-teman bisa manfaatkan. Oke. Nah, misalnya tadi kita sudah tambahkan barisnya atau row-nya ya. Kita sudah tambahkan di sini ini. Kalau ada warna ungu seperti itu artinya row-nya sudah tertambahkan. Sudah ada di dalam website kita. Nah, sekarang tinggal apa yang kita akan isi di dalam baris ini. Misalnya, Mbak Vina mau ngisi apa? Mau ngisi tulisan misalnya. Kita ambil teks. Nah, di sini ada beberapa macam teks. Ada fancy heading ya, ada plain text, ada teks. Ya, ada tiga jenis. Ada 3 jenis teks. Nah, ini nanti beda-beda fungsinya. Kalau fancy heading ini khusus untuk apa namanya header ataukah apa bahasa Indonesia heading itu seperti ini contohnya. Saya susah menjelaskan. Seperti ini judul ya, judul baris ya, misalnya kayak gini. Nah, kayak gini, ini heading, ini yang disebut dengan header. Bagaimana cara saya untuk bisa mulai belajar? Nah, kita pakai ini ya. Kita contohkan ya. Nah, kita tambahkan ini fancy heading. Caranya bagaimana? Tinggal ada 2 cara. Teman-teman bisa tarik ini ke sini ya, seperti ini. Nah, cara delete-nya seperti ini, tinggal delete ya, oke. Bisa juga teman-teman klik ini add module. Nah, dia otomatis langsung masuk ke dalam sini. Tapi dia membentuk apa namanya baris baru kayak gitu, karena ini kan tampil 2 menjadi 2 barisnya kita. Tadi kan kita yang tambahkan yang ini ya. Kita klik yang tadi itu muncul baris baru di bawahnya. Nah, kita nggak mau kayak gitu karena pasti nanti akan menjadi banyak. Nah, cara yang paling gampang adalah teman-teman hanya langsung aja tarik ini fancy heading, diklik, ditahan, ditarik masuk ke dalam sini. Nah, ya. Seperti itu ya. Nah, ini kita hapus aja. Cara hapusnya adalah kita arahkan kursor ke sini, ke titik warna ungu ya. Terus delete. Nah, dia row-nya akan hilang. Kayak gitu. Nah, heading kita atau judul kita sudah masuk ya. Sudah masuk di sini. Cara editnya bagaimana? Kita klik aja yang ini, edit. Klik edit. Nah, akan muncul di sini tempatnya kita ngedit ya. Nah, ini heading, tinggal kita tulis misalnya baju batik anak. Oke. Terus di bawahnya kita tulis kualitas terjamin. Kualitas terjamin. Nah, ini sudah menjadi judulnya kita ya, sudah menjadi judulnya kita.
Terus bagaimana cara membawa tulisan ini ke tengah? Ini kan posisinya di samping ya, di samping. Nah, kita pengen tulisannya di tengah misalnya. Tinggal klik ini. Di sini ada text alignment. Maksudnya itu posisi teksnya kita mau di mana? Ada di kiri, di tengah, di kanan. Nah, terserah nih teman-teman pilihnya yang mana. Kayak gitu ya. Nah, row kita sudah jadi. Row-nya kita sudah jadi. Ya. Row-nya kita sudah jadi. Sekarang kita mau tambahkan gambar. Nah, kita tinggal klik done ya, dan nanti akan diarahkan kembali ke sini. Nah, misalnya kita mau tambahkan gambar, kita pilih apa? Kita pilihnya image ya. Kita klik lagi image, tarik lagi ke sini, ke bawah tulisan judul tadi. Nah, kita lepas. Nah, akan diarahkan masuk ke dalam halaman masuk ke dalam halaman gambar kayak gitu. Nah, sekarang kita pilih gambar baju yang mana. Misalnya ini ya, misalnya saja. Nah, jadi akan tampil gambar di sini. Oke? Akan tampil gambarnya di sini. Nah, gambar ini itu bisa kita edit lagi, teman-teman. Ya. Misalnya seperti ini. Kita mau kasih tampilan gambar ini lebih menarik. Nah, kita bisa klik ini, rounded. Nah, kalau kita klik rounded ini, dia sudutnya itu dia kayak tumpul gitu loh. Coba ya. Perhatikan sudutnya ini ya. Perhatikan di sudut sini. Saya klik rounded, itu dia berubah. Nah, berubah kan? Dia menjadi kayak tumpul. Jadi kelihatan lebih bagus lah kelihatannya. Terus kita klik yang di bawah lagi, drop shadow. Nah, ketika kita klik drop shadow itu, dia akan kasih bayangan-bayangan ke gambar ini. Nah, kayak gini. Coba perhatikan di sini ada perubahan toh? Ada perubahan. Nah, itu yang disebut dengan drop shadow. Ada bayangan di belakang dari gambar ini. Terus ada border. Kalau kita klik border itu ada semacam, nah ini yang putih-putih ini yang disebut dengan border. Pemisah. Pemisah supaya gambar kita itu lebih kelihatan bagus, lebih menarik. Oke. Terus di bawahnya ada circle. Circle ini juga bisa teman-teman pakai. Dia akan mengubah gambar kita menjadi bulat kayak gitu, ya. Terserah nanti sesuai dengan keinginan aja. Kalau saya lebih suka kayak gini sih ya. Lebih suka kayak gini. Oke. Nah, bisa juga kita edit ukurannya. Misalnya kita ingin edit ukurannya, masukkan di sini di width ya. Kita masukkan misalnya 100 pixel atau 150 pixel. Kita enter. Nah, dia berubah ukurannya. Gitu. Jadi kita bisa custom di sini. Kita bisa kasih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya ukurannya seperti ini. Terus di sini di atas ini kita bisa kasih judul. Misalnya baju ini baju apa? Baju anak pria. Ini contoh saja ya. Nah, ada judulnya dia. Baju anak pria. Terus kita mau tulisannya di tengah. Nah, kasih ini. Image center. Sorry. Oh, bukan ya. Nanti kita bahas ya. Itunya ada di sini dia, ada di styling. Nah, misalnya kayak gini ya. Terus kita mau kasih tulisan lagi. Kita mau kasih judul di bawahnya. Misalnya bahan dari apa? Bahan dari batik Pekalongan misalnya. Nah, dia akan muncul di bawah sini. Nah, terus di sini ada link. Kita bisa kasih link. Link ini tujuannya apa? Supaya orang bisa langsung diarahkan ke halaman untuk membeli. Oke, jadi ketika mereka ngeklik gambar ini, itu langsung diarahkan kemana gitu kan. Misalnya Mbak Vina pengen mengarahkan orang ketika ngeklik gambar ini, itu langsung masuk ke dalam Tokopedia, Bukalapak, itu bisa. Jadi tinggal buka Bukalapaknya ya. Misalnya kita Bukalapak. Kita ambil link dari Bukalapak ya. Misalnya contoh saja ini ya. Mbak Vina ada ini nggak? Ada toko di Bukalapak atau di Tokopedia atau di mana gitu? Mbak Vina? Halo. Ini suara saya kedengeran nggak ini? Halo. Mbak Vina, Mbak Atin, Mas Budi, suara saya kedengeran nggak ini? Kedengaran, Mas. Oke. Nah, misalnya begini. Misalnya ini ya.
Kita bayangin aja kalau ini tokonya Mbak Vina di Bukalapak misalnya. Kita ambil ini, kita copy linknya ini, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini. Jadi ketika ada orang yang klik ini, itu bisa langsung diarahkan masuk ke sini. Nah, dia bisa beli di sini. Atau juga bisa link ini kita ganti dengan link WhatsApp. Jadi orang yang klik gambar ini itu langsung arahnya ke WhatsApp. Nah, bisa di closing di WhatsApp. Kayak gitu. Oke? Nah, kita bisa tambahkan lagi deskripsi dari produk ini. Di sini image caption misalnya apa namanya? Harga, terus bahan, pengiriman, dan lain sebagainya, kayak gitu. Ini supaya orang bisa baca ya, supaya orang mengerti apa jenis bahannya dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, setelah itu kita tinggal klik done, ya. Kita klik done, sudah selesai. Oke. Nah, di sini banyak teman-teman ya, banyak banget fitur ya. Nanti kita bahas lagi ya, karena waktunya sudah mepet banget. Saya harus kerjain sesuatu. Intinya adalah teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara mengoperasikan Temify Ultra. Nanti teman-teman tinggal utak-atik sendiri. Insya Allah akan ada belajar sendiri nantinya, dan itu lebih bisa ini tertanam di pikirannya teman-teman. Karena belajar dari kesalahan itu adalah guru yang terbaik. Pasti teringat terus itu nantinya. Kayak gitu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Batin, sebelum kita tutup ya, karena saya harus ngerjain sesuatu. Nanti kita ketemu lagi ya untuk bahas yang lain ya. Mungkin fitur-fiturnya satu-satunya fitur satu-satu dari fitur ini kita bahas ya satu-satu supaya teman-teman bisa ini. Tapi kalau misalnya nggak mau nunggu kelas lebih lama lagi ya, bisa langsung oprek sendiri. Oprek sendiri ya. Nanti bakalan tahu sendiri, oh ternyata fungsinya ini, fungsinya ini, fungsinya ini kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mbak Tin, Mas Budi, Mbak Vina, silahkan. Cukup. Oke, Mas Budi, nanti kalau misalnya mau pakai Temify Ultra, nanti saya kasih linknya ya. Ataukah mungkin sudah download? Udah? Belum. Nanti saya kasih linknya. Dibuka lagi. Belum download, Mas. Oke, nanti saya kasih linknya untuk di-download supaya langsung bisa dipraktekkan, oke? Ini saya rekam, nanti juga bisa dilihat kok rekamannya. Cukup kayaknya ya untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau belajar lagi. Sudah hampir sejam kita belajar tentang website ya, tentang Temify Ultra. Memang nggak bisa langsung paham dan jago ya, pelan-pelan kayak gitu, pelan-pelan. Yang penting teman-teman mau belajar dan sabar untuk menjalani proses, intinya seperti itu sih. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di hari lain ya. Mungkin bukan besok karena saya harus ngerjain sesuatu. Nantilah kita atur jadwal lagi ya. Nanti kita atur jadwal lagi supaya bisa sharing. Sampai situ dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Fatul Amin undur diri ya. Sampai jumpa di hari besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.